Al Hilal bola khusus semifinal dan final Piala Dunia. Adidas resmi meluncurkan bola Al Hilal yang khusus digunakan untuk laga semifinal dan final Piala Dunia 2022. Bola ini dilengkapi dengan teknologi dan sensor di dalamnya. Piala Dunia 2022 menggunakan bola Al Hilal sejak fase grup, dan penggunaan Al Hilal selanjutnya digantikan dengan Al Hilal ketika turnamen memasuki babak 4 besar. Hal itu disampaikan FIFA dalam rilis resminya pada minggu kemarin. Al Hilal akan dipakai untuk pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia. Al Hilal merupakan bahasa Arab yang memiliki arti mimpi. Penggunaan nama ini merupakan kesinambungan dari bola yang selama ini digunakan, yakni Al Hilal yang berarti perjalanan. Erling Haaland punya mimpi tampil di Piala Dunia. Haaland menjadi salah satu bintang top yang gagal tampil di ajang Piala Dunia 2022. Hal itu disebabkan karena Norwegia gagal lolos dari babak kualifikasi zona Eropa. Haaland sendiri tak menampik bahwa dia memiliki keinginan untuk tampil di turnamen besar sekelas Piala Dunia. Meski saat ini belum terwujud, Haaland mengaku akan berusaha untuk bisa melakukannya suatu saat nanti. Didier Deschamps siap tekan kontrak baru di timnas Prancis. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps dikabarkan telah bersedia untuk memperpanjang masa baktinya sebagai juru taktik dari Les Blues. Kabarnya Deschamps akan bertahan hingga Euro 2024 mendatang. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Legrid telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya memang tengah memprioritaskan untuk memperpanjang masa bakti dari Didier Deschamps tersebut. Legrid mengaku tak yakin bisa menemukan sosok pelatih yang lebih baik daripada Didier Deschamps. Oliver Giroud gugur yang melaju kencang di Qatar. Oliver Giroud jadi pahlawan kemenangan Prancis di perempat final Piala Dunia 2022. Ini membuktikan bahwa go-kart tua bernama Giroud masih bisa melaju kencang. Menurut dari catatan, Giroud terlibat dalam hadirnya 7 gol di fase grup turnamen untuk Prancis. Rinciannya adalah 4 gol dan juga 3 assist. Ini membuktikan bahwa Giroud memang bukan striker kacangan seperti yang pernah dikatakan oleh Karim Benzema pada beberapa tahun yang lalu. Saat itu Giroud diibaratkan mobil go-kart, sementara Benzema adalah sebuah Ferrari. Bruno Fernandes ucapkan selamat pada timnas Maroko. Playmaker timnas Portugal yakni Bruno Fernandes memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima timnya saat menghadapi timnas Maroko di babak perempat final Piala Dunia. Fernandes mengucapkan selamat atas keberhasilan dari Maroko. Mereka benar-benar tampil mengesankan pada pertandingan kali ini dan memang layak untuk mendapatkan pujian. Kami tidak boleh menyimpan dendam atau menyalahkan siapapun. Kami harus berlapang dada memberikan ucapan selamat kepada Maroko, tutur dari Fernandes. Maroko diketahui mencatatkan rekor menjadi negara Afrika pertama dalam 92 tahun sejarah turnamen yang mencapai semifinal Piala Dunia. Striker Belanda kecewa berat dengan sikap dari Lionel Messi. Striker Belanda yakni Wout Weghorst mengakui bahwa dia kecewa dengan perilaku dari Lionel Messi menyusul kemenangan Argentina atas The Orange di perempat final Piala Dunia. Messi sedang melakukan wawancara pasca pertandingan setelah pertandingan ketika dia melepaskan diri dan kemudian menatap Weghorst. Kemudian ia mengatakan kepada mantan striker milik Wolfsburg tersebut, "Apa yang kamu lihat bodoh? Pergi sana bodoh, pergi." Berbicara dalam wawancara pasca pertandingan sendiri, Weghorst mengklaim bahwa dia hanya ingin menjabat tangan kapten tim Argentina tersebut dan memberikan selamat kepada dirinya, tetapi ia diabaikan oleh pemain berusia 35 tahun tersebut. Neymar hancur usai Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Bagi Neymar, tersingkirnya Brasil dari ajang Piala Dunia terasa sangat menyakitkan. Bintang PSG ini yakin tidak akan mudah melupakan kekalahan ini hingga kapanpun itu. "Saya hancur secara psikologis," tulis Neymar di Instagramnya. Meski Brasil tidak bisa melangkah jauh di Qatar, Neymar tetap bangga dengan rekan satu timnya tersebut. Menurutnya mereka telah berjuang sampai akhir. Gagal di Piala Dunia, Fernando Santos minta Portugal untuk move on. Pelatih timnas Portugal yakni Fernando Santos mengaku sangat kecewa setelah Seleção disingkirkan oleh timnas Maroko pada babak perempat final Piala Dunia. Namun Santos meminta timnya untuk segera move on.
Generasi emas Portugal tak akan berhenti di titik ini. Di masa yang akan datang kami memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mencatatkan prestasi membanggakan, ujar Santos dilansir dari laman resmi milik Asosiasi Sepak Bola Portugal. Gawang Maroko tak pernah sekalipun dibobol pemain lawan. Timnas Maroko berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah berhasil menyingkirkan Portugal. Menariknya upaya mereka melangkah hingga ke babak ini diwujudkan tanpa sekalipun dibobol oleh pemain lawan sejak fase grup. Faktanya Maroko memang menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di ajang Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Singa Atlas tersebut baru kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan yang sudah mereka mainkan. 1 gol itu tercipta ketika Maroko menghadapi Kanada di laga terakhir fase grup. Namun fakta lain yang tak kalah menarik adalah satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Maroko tersebut tercipta karena itu gol bunuh diri. FIFA investigasi terkait keributan laga Belanda versus Argentina. Duel Belanda versus Argentina pada babak perempat final Piala Dunia diwarnai keributan. Untuk itu, FIFA membuka penyelidikan soal kemungkinan adanya pelanggaran dalam pertandingan tersebut. Pada laga itu, kedua tim bermain keras dan penuh drama. Wasit Antonio Lajos yang memimpin laga sampai mengeluarkan 18 kartu kuning dan menjadi rekor kartu kuning terbanyak dalam satu laga Piala Dunia. Komite Disiplin FIFA sudah membuka proses penyelidikan terhadap Federasi Sepak Bola Argentina karena pelanggaran pasal 12 dan juga 16 FIFA. Ronaldo sebut mimpinya kini berakhir. Cristiano Ronaldo akhirnya buka suara setelah Portugal tersingkir dari pentas Piala Dunia di Qatar. Akan tetapi sekarang Portugal sudah angkat koper dari Qatar, sebab di babak perempat final mereka secara mengejutkan ditumbangkan oleh timnas Maroko. Setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2022, Cristiano Ronaldo akhirnya memberikan pernyataan via akun Instagramnya yang mengaku sangat kecewa dengan tersingkirnya Selecao dari Piala Dunia Qatar. Pasalnya ia sangat ingin menjuarai Piala Dunia dan hal tersebut adalah impiannya sejak lama. Timnas Prancis tidak akan remehkan Maroko. Timnas Prancis berhasil mengamankan 1 tiket ke semifinal Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan timnas Inggris, dan Prancis akan bertarung di babak semifinal melawan kuda hitam Maroko untuk memperebutkan 1 tiket partai puncak. Banyak orang yang masih terkejut dengan perjalanan Maroko menumbangkan Spanyol dan juga Portugal untuk bisa melaju hingga semifinal Piala Dunia. Namun di tengah banyaknya perdebatan tentang kualitas Maroko, menganggap tim tersebut sangat layak untuk bisa menantang Prancis. Gelandang Prancis tersebut menyatakan bahwa Prancis tidak akan meremehkan lagi lawan yang akan dihadapi. Ini mungkin sangat penting mengingat Les Blues kesulitan melawan tim bahkan pernah kalah oleh wakil Afrika lainnya yakni Tunisia. Newcastle United terganjal financial fair play untuk beli pemain top. Newcastle United sedang bekerja keras untuk bisa mendatangkan pemain baru di bulan Januari nanti. Tetapi manajer Eddie Howe mengaku bahwa aturan dari financial fair play dapat menggagalkan mereka untuk mendaratkan target utama mereka termasuk James Maddison dari Leicester City. Mengetahui bahwa uang 50 juta pounds harus disiapkan untuk bisa mendaratkan Maddison, Newcastle United tidak yakin mereka dapat melakukan kesepakatan pada bulan Januari dan harus menunggu hingga musim panas untuk bisa mendaratkannya. Tampil mengesankan di ajang Piala Dunia, Brighton tak ingin jual McAllister. Gelandang Brighton and Hove Albion yakni Alexis McAllister tampil mengesankan bersama Argentina di ajang Piala Dunia. Setelahnya duduk di bangku cadangan ketika Argentina kalah 2-1 dari Arab Saudi. Ia kemudian tak tergantikan di starting 11 hingga Albi Celeste lolos ke babak semifinal. Atas catatan apik tersebut, banyak klub Eropa yang tertarik untuk mengontraknya. Namun pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano yakin bahwa Brighton tidak tertarik untuk menjualnya. Chelsea masih incar bek Kroasia yang bersinar di Piala Dunia. Josip Juranovic dipercaya untuk mengisi pos bek kanan milik Kroasia secara reguler, dan ia selalu main dari awal sampai babak perempat final. Ia pun selalu bermain selama 90 menit, dan Juranovic sempat menyumbangkan 1 assist saat Kroasia berjumpa dengan Kanada. Penampilan apik dari Josip Juranovic tersebut membuat Chelsea pun kini dilaporkan tertarik dengan bek berusia 27 tahun tersebut.
Ten Hag akui Manchester United sedang mencari penyerang yang baru. Bulan lalu Manchester United dan Ronaldo sepakat untuk berpisah. Langkah ini membuat lini serang setan merah sedikit kosong, dan kini masih ada slot yang bisa diisi oleh penyerang yang baru. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengakui sedang mencari striker yang baru yang membutuhkan seorang yang bisa menggantikan posisi dari Cristiano Ronaldo. Gerak cepat, Liverpool sudah dekati Benfica untuk datangkan Enzo Fernandez. Rasa Salik Inggris Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang Benfica yakni Enzo Fernandez. Menurut laporan dari Record, mereka bahkan disebut sudah bergerak cepat untuk menghubungi dan membuka pembicaraan dengan klub Portugal tersebut guna membahas kemungkinan transfer dari Enzo. Liverpool sendiri tampaknya tak akan mudah untuk bisa mendatangkan Enzo. Kabarnya Benfica mematok harga sebesar 100 juta pounds bagi pemain 21 tahun tersebut. Selain Liverpool, kabarnya Enzo Fernandez juga diincar oleh Manchester United. Setan Merah terus berusaha untuk memperkuat lini tengahnya meski sudah berhasil memboyong Casemiro. PSG siapkan gaji Sultan agar Rashford bersedia tinggalkan Manchester United. Klub asal Prancis PSG dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Diketahui belakangan ini masa depannya di Manchester United malah tidak jelas sebab kontraknya di Manchester United berakhir pada musim panas 2023 nanti. Media Inggris itu menyebut bahwa PSG bertekad untuk memboyong Rashford pada musim panas 2023 mendatang. Untuk bisa meyakinkan agar pergi dari Manchester United, PSG disebut siap menggodanya dengan gaji sebesar 850.000 pounds per pekannya. Jika dikonversikan ke rupiah, maka ia akan mendapatkan bayaran 16 miliar rupiah per pekannya.